Karena siapapun yang komitmen kepada iblis dan dajjal, dia akan menunjukkannya dengan hand sign of Illuminati. Iblis dan dajjal. Idola itu adalah, idol itu bisa jadi boneka. Kedua, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagungkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita tidak bisa mengidentifikasi di mana ujung sistem ini. Boleh saya menyampaikan sesuatu tapi agak sedikit berat. Sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dibenarkan demi pangkat, demi jabatan. Sebentar, baca jangan ya, agak berat saya membacanya. Ini resiko jadi ustadz akhir zaman. Salah ngomong ditangkap nanti. Kalau berbicara pertandingan atau perlombaan, babak yang ditunggu-tunggu, babak semifinal atau babak final atau babak penyisihan. Saya nanyanya ke sini. Babak final, babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Karena babak final babak yang menentukan siapa pemenangnya kan. Dan final itu finalisnya cuma dua. Finalisnya cuma dua, yang ke satu dan yang kedua. Nah yang menang ini yang mana? Itu ditentukan di babak final. Nah kalau babak final, babak yang menentukan kemenangan, siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain terbaik. Yakin? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kita hidup di dunia untuk memenangkan agama Allah. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul untuk memenangkan agama Allah kan? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam beberapa ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun." Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dan rasulnya dengan membawa agama yang benar dan petunjuk yang benar untuk memenangkan agamanya atas agama yang lain. Jadi kita sebetulnya sedang bertarung. Ya. Pertarungan hak dan batil telah dimulai sejak bapak kita pertama Nabi Adam AS secara fisikly. Adapun yang pertama kali diciptakan secara hakiki adalah Rasulullah SAW dalam bentuk Nur Muhammad. Nah, pertarungan antara hak dan batil itu dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, terus berlanjut sampai pada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Apakah pertarungan hak dan batil berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tidak, tapi terus berjalan sampai mendekati kiamat. Nah hari ini kita berada di ending pertarungan antara hak dan batil. Kita berada di babak final antara hak dan batil. Perjuangan membela kebenaran yang dulu dimulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, lalu dilanjutkan oleh para sahabat salafus saleh sampai pada ulama sebelum kita, hari ini ada di pundak kita. Padahal kalau kita bandingkan antara kita dengan generasi terdahulu, jauh-jauh sekali. Ya, kalau dibandingkan antara kita dengan sahabat, lebih baik mana? Lebih hebat mana? Lebih baik kita, bukan sahabat kan? Ya, sahabat Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga. Sahabat Abu Bakar adalah orang yang termulia setelah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah hidup, Abu Bakar kedua setelah Rasulullah. Luar biasa. Dan beliau dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Ya, dari pintu surga atau pintu neraka? Insya Allah dari pintu surga ya. Abu Bakar kualitas imannya dua kali lipat dari kualitas imannya Umar bin Khattab. Kualitas imannya Umar bin Khattab nilainya jauh lebih bernilai ketimbang jumlah bintang di langit yang tidak terhitung oleh kita. Itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ketika berpapasan dengan iblis, iblis begitu melihat di depannya ada Umar, dia lari tunggang langgang. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Kita apa setan? Ya, abang, bukan saya. Jadi mana yang lebih hebat imannya? Kita sepertinya. Alhamdulillah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat berpikir yang terbaik imannya para malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa.
tidak memiliki nafsu, hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Al-malaikatu ya Rasulullah? La, bukan para malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Bagaimana para malaikat tidak beriman, mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla, ada di sisi aras Allah. Setiap saat mereka dekat dengan Allah, enggak mungkin mereka tidak beriman. Antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul? Anda para nabi dan rasul? Bukan. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu diturunkan kepada kami, wajar kami beriman. Setiap saat kami dicas dengan wahyu. Malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan. Nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat Anda. La, bukan juga. Ya. Bingung para sahabat. Para malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat pun bukan. Maka para sahabat balik bertanya pada Rasulullah SAW, Fayul mu'minina a'jaba ilaina imanuhum. Lalu mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kita? Siapa? Boleh saya pinjam mushaf Quran ya? Ada yang bawa mushaf Quran? Iwafilah, yakin dengan Quran yang saya pegang ini benar? Ada yang perlu kita revisi dari Quran ini? Tidak ada. Baik. Kita berbicara tentang mukmin yang terbaik imannya. Ustaz, mohon maaf saya berdiri Ustaz. Apa? Jadi membelakangi Ustaz ini. Ya, ketika Rasulullah bertanya siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya? Malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Padahal luar biasa para sahabat. Ketika para sahabat mengatakan, "Nahnu ya Rasulullah ashabuk." Afdalul ladina imanuhum. Kami ya Rasulullah para sahabat Anda yang terbaik imannya. Rasulullah berkata, "La, bukan kalian." Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati, menghabiskan waktuku setiap hari. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman. Aku ada di tengah-tengah kalian. Jadi ini rahasianya. Kenapa Abu Bakar sehebat itu? Karena Rasulullah langsung berada di sampingnya yang mentarbiyahnya. Para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Famanil ladzina a'jaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu mukmin manakah yang menakjubkan imannya Rasulullah? Ya. Rasulullah bersabda, "Alladzina a'jaba ilaina imanuhum alladzina yuhyuna min ba'dikum." Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiquna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku apalagi dengan kalian. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Wa yu'minuna bima fiha. Dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Humul ladzina a'jaba ilaina imanuhum. Mereka lah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kita. Ya wafillah. Tolong angkat tangan yang pernah bertemu Rasulullah di sini. Ada? Ada yang pernah bertemu? Kalau ada yang ngacung saya nggak percaya. Itu penampakan berarti. Sejamankah kita dengan sahabat? Tidak. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab ini? Ini peluang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Ibadillah, betapa banyak Nabi dan Rasul hampir semua meminta kepada Allah, Ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dihidupkan. Saking mulianya berjuang membela Islam di akhir zaman ini. Pahalanya luar biasa. Ya. Maka para Nabi dan Rasul berharap hidup di zaman kita. Walaupun zaman ini penuh dengan fitnah, di situ keutamaannya. Justru di situ keutamaannya. Kalau kita lihat fitnah demi fitnah yang ada di zaman kita, itu akumulatif dari semua fitnah yang terjadi di zaman para nabi. Coba kemaksiatan apa yang di zaman para nabi dulu tidak ada zaman sekarang. Perilaku kaum Sodom. Ya, perilaku kaum Sodomi ada enggak zaman sekarang? Ada. Istilahnya apa? LGBT. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Ditambah STMJ, sholat terus maksiat jalan.
Auzubillah. Ya, susu telur, madu, jengkol, jahe. Baik, Alhamdulillah. Ya, apa yang ada di zaman dulu, kemaksiatan atau penyimpangan zaman dulu ada zaman sekarang. Manusia menyembah berhala ada. Saya bilang zaman sekarang tidak ada yang menyembah berhala. Boleh saya tunjukkan? Aku menyembah manusia. Kang yang tadi dengar jangan bilang ya. Sekarang buka HP-nya. Atau saya tanya dulu, siapakah idola kita? Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Idola kita siapa deh? Rasulullah. Betul Bu, Rasulullah idola kita? Bang? Yakin Rasulullah idola kita? Baik, sekarang buka HP-nya. Buka Google Search. Cari arti kata idola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu idola? Oke, boleh dibacakan? Idola itu adalah, idol itu bisa jadi boneka. Kedua, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagungkan. Betul? Jadi, apakah kita menyembah Rasulullah? Apakah kita mengagungkan Rasulullah? Nah, ini persepsi yang harus kita luruskan. Jadi idola kita siapa? Allah, sembahan kita, idol. Betul dahsyat infiltrasi barat menyesatkan kita, sehingga muncul yang namanya American Idol dan banyak idol-idol, termasuk Indonesian Idol. Allahu Akbar. Jadi sembahannya, pujaannya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ada zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, luar biasa perjuangan di zaman sekarang. Kita berada di pertarungan antara hak dan batil di babak final. Yang kita pertaruhkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Yang kita pertaruhkan bukan reputasi Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terbaik, tapi yang kita pertaruhkan adalah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan Dajjal. Kalau dipoto selfie jangan gini nih. Sip, jangan. Cheese. Murtad tuh. Udah, syahadat lagi. Karena siapapun yang komitmen kepada iblis dan Dajjal, dia akan menunjukkannya dengan hand sign of Illuminati. Iblis dan Dajjal. Masya Allah. Dan banyak para pemuda-pemudi milenial yang dimurtadkan hanya karena satu hal ini. Dan agen yang paling efektif untuk melakukan pemurtadan ini adalah K-pop. Betul? K-pop. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita terjebak pada sistem mereka. Hatta law dahulu juhradabin nataba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Luar biasa fatwanya Rasulullah SAW. Kenapa tidak lubang buaya? Kenapa tidak lubang cacing atau lubang kancing? Tapi lubang biawak. Yang namanya biawak membuat lubang itu dengan usungutnya dan sebesar tubuhnya. Biawak kalau masuk satu lubang, keluar tidak bisa mundur, tapi keluar dari lubang yang lain. Karena dia punya sirip kan. Kalau maju ke depan siripnya melipat, dia bisa maju. Tapi kalau mundur dia nggak bisa mundur karena nyangkut kan. Begitulah sistem Dajjal. Dia masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Kita tidak bisa mengidentifikasi di mana ujung sistem ini. Kita tidak tahu. Begitulah cara mereka menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Masuk terjebak kepada sistem mereka, kita akan mati dalam sistem itu. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang terkena dengan sistem Dajjal, dia akan masuk neraka bersama Dajjal. Makanya hati-hati. Ketika kita tahu ini sistem Dajjal, tinggalkan. Nah, bagaimana kita bisa menolak dari sistem Dajjal tadi? Kita mengenal ada satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya, man qara asra ayatin min suratil kahfi asima di Dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah membebaskannya, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Apakah hanya dengan membaca? Tidak. Dalam hadis yang lain 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Man qara'a asyra ayati min awwali suratil kahfi wa akhiriha asima ni Dajjal. Itu dari Abu Daud kalau tidak salah.
Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan terakhir, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Pertama membaca 10 ayat pertama, kalau kita tafakuri, itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman dulu dalam bentuk paganisme. Kemudian kalau 10 ayat terakhir kita kaji, itu berbicara tentang fitnah Dajjal di akhir zaman, di zaman kita. Maka ketika ayat ini kita pelajari, kita pahami, lalu kita interpretasikan ke zaman sekarang, bukan berarti kita melakukan cocok logi, maka kita akan bisa mencermati, oh ini fitnah Dajjal, saya tidak mau ikut. Oh ini fitnah Dajjal, saya mau menghindar. Oh ini fitnah Dajjal, saya tidak boleh ikutan. Nah maksudnya demikian, Allah akan menyertai dia, sehingga dia bisa mendeteksi mana fitnah Dajjal, mana bukan, mana jalan, mana jurang, mana hak, mana batil. Nah maksudnya demikian, bukan hanya dengan membaca saja, tetapi juga dengan mengilmui apa yang dibacanya dari 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Maka persiapan kita yang terpenting untuk menghadapi fitnah Dajjal, terutama fitnah akhir zaman, tidak lain adalah satu, menguasai Quran dan hadis. Menguasai Al-Quran dan hadis. Maka wajib bagi kita mempelajari Quran dan hadis. Maka dosa besar mereka yang menjauhkan diri dari kewajiban ini, mempelajari Quran dan hadis, siapapun dia. Ya, karena dengan Quran dan hadis inilah kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kita bisa mengetahui kemana kita harus melangkah, dengan siapa kita harus berjuang, dan siapa yang harus kita hadapi. Itu salah satu efek yang kita dapatkan ketika kita berpegang teguh pada Quran Sunnah. Jadi para penghafal Quran inilah nanti yang akan Allah pilih menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi, pasukan yang terbaik. Karena mereka inilah yang akan melakukan bimbingan kepada umat Islam untuk membedakan mana hak mana batil tadi. Ya, maka para penghafal Quran ini Allah lahirkan, walaupun usia mereka muda-muda, itu untuk menunjukkan bahwa Allah telah menskenariokan peradaban akhir zaman akan dimenangkan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari mereka adalah para hufazul Quran. Maka para pemuda-pemudi akhir zaman wajib tuh menyibukkan dirinya dengan Quran dan hadis, dan juga menghafal Al-Quran. Karena demikian dia akan menjadi syafaat bagi kita, bukan hanya menuntun kita di jalan ke jalan yang lurus di dunia, tapi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah Ustaz ya, di dalam Kitabul Fadail, kitab yang disusun oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah, bukan Al-Bantani ya, Ustaz Nawawi rahimahullah, beliau menukilkan Kitabul Fadail bab fadlu qiraatil Quran. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, yu'ta li sahibil Quran jannatah. Seorang penghafal Quran ketika di surga, dia dihadapkan pada surganya. Maka dia berkata pada malaikat, ya malakallah, iftah hadzal bab, ragibtu an arifa kaifa kana jannati. Penjelasannya begitu. Wahai malaikat Allah, tolong bukakan pintu surga ini, aku ingin tahu bagaimana surgaku. Sebentar wahai hamba Allah, Tuanku, ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada anda. Apa itu? Bukankah telah jelas aku ini akan masuk surga dan ini adalah surgaku? Nah, hal indaka syai'un minal Quran? Apakah anda hafal Al-Quran? Taman, hafiztu Quran kamilan. Tentu saja saya hafal Quran 30 juz. Ya, kita hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Juz 30 ya, kebalik sedikit ya. Hafiztu Quran kamilan, aku hafal Quran 30 juz sempurna. Idan ikama indaka minal Quran. Kalau begitu baca Quran yang ada pada dirimu. Maka orang itu membaca Quran ya dari awal tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus dia baca. Ketika dia membaca Quran, tubuhnya naik, kaget dia. La tantahi, istamir qiraatak. Warattil kama turatil fid dunya. Jangan kau berhenti, lanjutkan bacaan Quranmu. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau membacanya ketika di dunia. Dia terus membaca. Ketika dia membaca, surga demi surga dia lewati. Ya. Sampai di surat yang terakhir yang dia baca. Surat apa? Ya Anas, karena dia hafal 30 juz ya. Kalau juz 30, Anas juga sama yang terakhir dibaca. Cuma mulainya beda. Dari An-Naba ya. Ketika dia sampai di ayat terakhir,
Ya, setelah dia membaca surat terakhir itu tadi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di situ dia berhenti. Maka malaikat berkata kepadanya, "Hadhihi hiya jannatuk ya sahibal Qur'an, fa inna makanaka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha." Inilah tempatmu di surga, wahai penghafal Quran, karena tempatmu di surga ditentukan dari ayat terakhir yang kau baca. Kalau hafal juz 30 berarti surganya paling rendah. Enggak apa-apa daripada masuk neraka. Baik, nah inilah maksud dari dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabi. Ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat bagi mereka penghafalnya. Nah, bukan hanya di akhirat. Di dunia, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pahami akan menjadi furqan, pembimbing yang akan menuntun kita, oh ini hak, oh ini batil. Kita lakukan hak. Oh ini sistem Dajjal, ini sistem Allah. Kita lebih cenderung pada sistem Allah. Itu ya Bafilah, maksud dari Al-Quran akan menjadi pembimbing kita di dunia, syafaat bagi kita di akhirat. Kemudian yang kedua, persiapan apa yang harus kita lakukan demi menghadapi fitnah akhir zaman? Kita wajib mempelajari agama kita demi menguatkan tauhid kita. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang menjual tauhidnya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan. Dan ada orang yang mengorbankan imannya tanpa disadari demi sebuah harta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya menyampaikan sesuatu tapi agak sedikit berat? Nggak apa-apa? Baik. Bismillah, mau masuk surga? Yang jawab sedikit. Berarti peminat surga memang sedikit. Bismillah, mau masuk surga? Amin, mudah-mudahan masuk surga. Hafal nama-nama surga. Mau masuk surga nggak hafal surganya, nanti dijamin salah alamat di padang mahsyar. Saya kasih tahu, di padang mahsyar nggak ada Google Map, nggak ada Waze. Hafalan surga apa hafalan neraka? Jangan-jangan hafalan neraka. Baik, surga yang pertama Firdaus. Di mana-mana Firdaus seluruh dunia. Setelah Firdaus Adan, di bawah Adan Naim. Yang jawab satu orang ini karena hadir di kajian sebelumnya. Setelah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. 7. Hafalin. Neraka enggak usah dihafalin, enggak apa-apa. Yang pertama Firdaus, yang kedua Aden, ketiga Naim, keempat Ma'wa, kelima Darussalam. Di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur Al-Azhar. Loh, dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Betul. Ada jaminan kalau kita ikut shopping ke sana, jaminan masuk surga? Tidak ada. Ya. Ke masjid jaminannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Di padang mahsyar nanti Rasulullah SAW sebutkan bahwa semua nabi dan rasul punya telaga. Inna fil mahsyari di kulli nabiyyin haudun alladhi yusamma bi asmaihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar akan ada telaga bagi mereka masing-masing. Alladhi yusamma bi asmaihim, yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada haudu Adam alaihissalam, ada haudu Idris alaihissalam, wa haudu Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu. Ana faratukum alal haud, aku akan menuntun dan menunggu kalian di telagaku nanti di padang mahsyar. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti di padang mahsyar. Wa man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telagaku walau zam'atan minal ma', walaupun hanya seteguk saja, lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga.
Apa hikmah dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan kita bisa bertemu Rasulullah nanti di Telaga Muhammad. Tanyakan di mana Telaga Rasulullah Muhammad berada. Di situ kita bertemu dengan Rasulullah. Itu jawaban Rasulullah pada Abu Dzar. Wahai Rasulullah, apakah di akhirat aku bisa bertemu dengan Anda? Iya. Di mana kami bisa bertemu dengan Anda di akhirat nanti? Cari saya di titian sirat. Jika tidak bertemu, cari saya di telaga. Kalian pasti bertemu dengan aku di telagaku nanti, di padang mahsyar. Ibadillah, siapa yang sampai ke sana dan berhasil meminumnya, bukan hanya tidak akan haus sampai masuk surga, tapi artinya dia dijamin masuk surga. Betul? Yang berhasil sampai dan meminumnya. Ada satu amalan hari ini yang kalau kita melakukannya, kita akan kehilangan tiket sampai ke telaga tadi, dan kita akan kehilangan tiket kita masuk surga. Bahkan kita kehilangan pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira amalan apa itu? Walaupun pestanya sudah lewat. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara." Sebentar, baca jangan ya, agak berat saya membacanya. Ini resiko jadi ustaz akhir zaman. Salah ngomong ditangkap nanti. Ya. Tapi saya udah bilang tadi, saya bukan ustaz akhir zaman, saya ustaz akhir bulan. Jadi ingin salah tanpa resiko ya. Innahu satakunu ba'di umara. Sesungguhnya sepeninggalku akan muncul pemimpin-pemimpin yang banyak di tengah-tengah kalian. Lihat baligonya tuh, banyak di pinggir jalan. Betul? Bahkan perempuan pun ikut-ikutan. Padahal itu bukan ranah perempuan untuk ikut-ikutan. Hati-hati, bahaya. Ya, neraka lebih dekat kepadanya ketika perempuan ikut-ikutan. Hati-hati. Ya. Inna satakunu ba'di umara. Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dibenarkan demi pangkat, demi jabatan, demi gaji bulanan, atau demi bonus triliunan. Wa'anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalimnya, sudah jelas kebijakannya zalim ditolong. Falaysa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah berlepas diri dari apapun yang dilakukannya nanti di padang mahsyar, tidak akan dibantu oleh Rasulullah. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagaku nanti. Sekali lagi wabilah, orang yang seperti ini dia kehilangan tiket untuk sampai ke telaga Muhammad SAW, dan dia akan kehilangan tiket masuk surga. Kenapa harus ditukar dengan kenikmatan semu di dunia? Kita tahu dunia sementara, tapi betapa banyak manusia yang karena dahsyatnya fitnah akhir zaman gelap mata. Betul? Sekali lagi, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya dan menolong kebijakan zalimnya, dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya, dan dia tidak akan pernah menikmati telaga mahsyarku. Mereka datang pada Rasulullah. Dulu mereka datang sebelumnya pada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, Anda adalah bapa dan Rasul kami, Anda bapa kami pertama. Fashfa' lana bi syafa'atik. Syafaati kami dengan syafaat engkau ya wahai bapa kami, sehingga kami terbebas dari siksaan Allah. Apa kata Nabi Adam? Jangankan kalian, andaikan aku punya syafaat, akan aku syafaati dulu Qabil. Dia telah membunuh adiknya Qabil. Pergi saja sahabat Nuh, mungkin Nuh punya syafaat. Datang pada Nabi Nuh sama. Bagaimana aku bisa mensyafaati kalian? Aku pun belum tentu mensyafaati diriku dan juga anak-anakku. Dia tidak beriman. Laula indi syafa' la usyafi'u anhu qabla antum, ya min qablikum. Andaikan aku punya syafaat, kata Nabi Nuh, akan aku syafaati dulu Kan'an sebelum kalian. Pergi saja pada Ibrahim, mungkin Ibrahim punya. Nabi Ibrahim sama. Ya, kemudian pergi pada Nabi Musa pun sama, datang pada Nabi Isa, dan terakhir pada Nabi Muhammad. Mereka datang pada Rasulullah SAW. Rasulullah melambaikan tangan mereka. Ta'alau, hayya bina nasra min hada. Tafadhal, ayo sini cepat. Ayo, surah, ayo cepat kita minum air di telagaku. Begitu telah dekat mereka melambaikan tangan. Ya Rasulullah, kami umatmu. Ya sini, aku tahu kalian umatku. Telah dekat antara mereka dengan Rasulullah, tiba-tiba Allah menghijau mereka. Pluk.
Mereka menggedor-gedor hijab tadi. Ya Rabbi, ya Rasulullah, anqidhuni, akshif hadal hijab hatta wasalna ila tilkal had. Ya Rasulullah, angkatkan hijab ini hingga kami sampai kepada anda. Allah, Rasulullah menjerit kepada Allah, ya Rabbi, limadha hajabta baini wa bainahum? Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka umatku ya Rabb. Arifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka mengenal aku. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah SAW, anda tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Selain perbuatan bid'ah, adalah perbuatan yang tadi. Mereka membenarkan kedustaan pemimpinnya dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Maka setelah dijawab demikian, apa kata Rasulullah SAW? Sukan liman badalam ini, jauhkan dia, seret dia jauh dariku, usir dia yang menggantikan sunnah dan meninggalkan perintah. Allahu Akbar. Kalau sudah demikian, adakah pemimpin yang dibelanya di dunia menolongnya? Halo? Lebih baik putuskan dari sekarang pilihan kita. Mau pilih Rasulullah atau pilih? Oh, waktunya sudah habis. Masya Allah, tidak terasa ya. Baik, ibadah rahmatullah, mohon maaf waktunya sudah habis. Ya, mungkin suatu saat kita akan sambung kembali kajian kita. Ya, persiapan kita untuk menghadapi akhir zaman. Titip pesan kepada para pemuda. Ya, closing boleh kan? Closing ya. Ibadah rahmatullah. Kalau kita lihat momen-momen di mana Allah menegakkan kalimah tauhid, selalu melibatkan para pemuda di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, mereka pemuda bukan? Pemuda. Dengan keistiqomahan mereka, dengan ketangguhan mereka menghadapi apapun resikonya, Allah hadirkan pertolongan pada mereka. Mukjizat diturunkan Allah pada mereka. Tidur 309 tahun Allah selamatkan. Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang bernama Waddah, telah merubah bangsa Najran Yaman yang tadinya paganis menjadi bertuhankan Allah, bertauhid. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang membukakan pintu bagi hijrah Rasulullah adalah pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan harta kekayaan, pujaan gadis Mekah dan cinta kasih ibunya demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah berharap Palestina kembali kepada tangan kaum muslimin. Rasulullah utus pasukan terbaik dan pemimpinnya adalah seorang pemuda bernama Usamah bin Zaid. Ini isyarat ketika kebangkitan tauhid Islam, tegaknya tauhid melibatkan para pemuda di garda terdepan. Maka para pemuda-pemudi, siapkan yang terbaik, karena ketika Islam zahir nanti Allah akan memanggil para pemuda-pemudi yang satu, tauhidnya bersih, kedua, amal ibadahnya benar, lurus, ketiga, dia ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, yang keempat, dia hidup bersama orang-orang yang soleh, yang kelima, dia berjamaah. Mereka lah yang akan Allah pilih untuk menzahirkan Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal alamin.